Ferry Sandi. Dan saya Bunga Cinka. Wah, hari ini, waduh, ini agak berangin ya pemirsa CNBC Indonesia. Jadi rambut harus on point tetap. Oke, jadi hari ini kita akan mereview mobil sejuta umat atau family car ya, Ferry ya. Di mana di belakang kita ini sudah ada yakni Mitsubishi Xpander dan ada juga Hyundai Stargazer tentunya. tapi biasanya kalau kita mau review satu kelas yang sama, sebetulnya ada satu lagi ya, Fer ya? Ah, betul. Cuman satu lagi sekarang dalam proses recall ACO airbag, Bunga. Jadi ya mungkin sekarang kita lagi review dua mobil ini aja dulu. Oke, jadi hari ini kita hanya akan review dua mobil ini aja. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih, Fer? Mungkin dari harga kali ya. Kalau dari segi harga, sebetulnya ini ada yang unik. Sobat Otomotif, di mana waktu awal keluar ya, Fer ya, harganya sama persis, yakni di 307,1 juta rupiah begitu ya. Tapi sekarang ternyata ada kenaikan. Kalau untuk di Xpandernya sendiri sekarang ada di 312,9 jutaan. Nah, yang di Hyundai Stargazer itu sekarang 311,8 juta. Jadi menarik juga nih. Jadi ketika pertama kali muncul tahun lalu, di Stargazer ini, Stargazer Prime yang paling tinggi, itu harganya sama banget dengan Xpander Ultimate yang juga paling tinggi. Jadi keduanya nih sebenarnya head to head nih. Yang paling mahal dua-duanya atau yang paling mewah juga dua-duanya gitu. Oke, jadi memang artinya kalau dari segi harga itu memang mau satu kelas yang sama gitu ya, Fer ya. Oke. Nah sekarang pun meskipun ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tipis gitu. Oke, dari harga udah. Terus apa lagi nih ya? Mungkin kalau buat aku ya, Fer ya, sebagai perempuan yang kalau urusan mesin belakangan. Itu pasti lihat dari bodinya dulu. Sejujurnya kalau Xpander ini memang apa ya, gede. Sama sih sebetulnya, sama-sama besar juga, tapi kalau dilihat dari desainnya, ini Xpander ini maco banget gitu loh, maco banget. Jadi kayaknya mungkin untuk Xpander, Bunga pilih jadi penumpang aja di sampingnya. Kalau untuk nyetirnya terlalu besar, jadi kayak kalau masuk gang sempit gitu kayak aduh gitu, takut baret gitu ya. Karena dimensinya juga cukup besar sih. Betul banget. Ini kayak nih pemirsa bisa lihat dari guratannya, garis-garisnya, sampingnya juga dan bahkan belakangnya itu juga maco banget ya, Fer ya. Jadi memang guratan-guratannya ini memang dibuat seperti jantan gitu. Beda dengan Stargazer yang memang lebih ke futuristik. Iya, betul. Jadi bisa dilihat kalau dari depan aja grillnya itu black glossy. Ya, dengan tampilan warna hitam kayak gini kan seakan-akan ingin menampilkan kesan yang gelap, dan juga lekukannya ini di awal bagian depan itu udah nyambung, Bunga, ke samping juga, ke atas juga. Jadi seakan-akan ingin menunjukkan bahwa mobil ini tuh maco banget gitu. Udah kelihatan lah dari depan grillnya juga. Lalu juga nih kalau kita ngelihat dari sisi tulisan Xpandernya besar juga ya, melintang dari kiri ke kanan, tapi ini posisinya di tengah. Lalu juga nih kalau misalkan kita bicara lampu, nah lampu ini untuk di atasnya, itu kan sennya ya. Nah ini udah LED juga. Lalu ke bawahnya lampu utama LED, teman. Bagian bawah nih fog lampnya ini mesti halogen. Jadi belum seperti Xpander Cross abangnya yang sudah LED juga. Mungkin perbedaannya di situ, Bunga, untuk bagian depan. Ini maco tapi versi yang udah futuristik berarti ya, Fer ya. Betul. Kalau Stargazer gimana? Ini gede bulat gitu ya? Iya, betul. Nah, dari Stargazer kita lihat mungkin sama lah bentukannya, warna hitam juga, black glossy. Cuman berbeda dengan Xpander yang ingin menampilkan Xpander di depan. Di sini terlihat Hyundai tidak menampilkan ya. Ini biasa lah ya, logo hanya Hyundai-nya ya. Gitu. Dan untuk depannya, lampunya kita bisa lihat ini sejajar. Dalam artian ini dari lampu utama, lalu juga di bawahnya lampu utamanya juga itu udah LED, lalu juga di fog lampnya cuman sama-sama kayak Xpander nih, Bunga. Itu masih halogen juga. Cuman bedanya kalau saya lihat sih ya, sepertinya Mitsubishi lebih punya ciri khas dari segi lampu, karena dia kan punya nama Dynamic Seal untuk lampunya khusus gitu. Kelihatannya seperti itu, Bunga. Dan mungkin dari guratan nggak seperti Xpander ya. Iya, ini tuh kayak mobil, inget gak sih kalau waktu hari Minggu pagi kita nonton Doraemon, terus Doraemon lagi ceritain future atau masa depan gitu. Ini mobil-mobil yang memang kayaknya datang dari masa depan, tapi
untuk Bunga sendiri pribadi ya Kak Fer, terlalu berani. Mungkin belum familiar aja, tapi butuh waktu yang cukup agak lama untuk Bunga, karena Bunga perempuan kali ya, untuk menyesuaikan, ini lucu nih bentuknya gitu. Oke Sobat Otomotif, sekarang kita lihat bagasinya ya. Oke, nah sama sebetulnya seperti family car lainnya ya Fer ya. Dimana kalau kursi baris ketiganya ditidurin, ya lumayan aman lah ya. Jadi kalau mau pulang kampung masih bisa lah naruh koper, naruh makanan-makanan. Cuman kalau anaknya cuma 2. Iya. Ya, kalau udah ada tambah anggota keluarga satu lagi, udah sempit banget gitu ya. Nih kita bisa lihat ya cukup luas lah ya kalau ditidurin. Kalau nggak ditidurin, ini berapa nih ya kita lihat ya. Aduh, nah ini tinggal ditarik aja Sobat Otomotif. Oke, segini. Iya, jadi memang ukurannya kalau misalkan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, terutama Expander, ini kelihatannya lebih kecil Bunga. Karena lebih kecil. Kapasitasnya kalau misalkan tadi diturunin aja itu 472. Tapi kalau yang Expander kapasitasnya bagasinya sampai hampir 500 liter, yaitu 495 literan gitu. Jadi cukup ada perbedaan. Jadi kelihatan juga emang agak kecil sih kalau untuk bagasi belakangnya. Cuman salah satu poin kelebihannya ketika tadi tidur itu bisa rata banget gitu. Jadi bisa nyimpen barang, bisa rata juga. Untuk nyimpen barang lebih enak lah. Betul. Ini rata sih, jadi nggak ada yang mengganjal gitu ya. Jadi untuk apalagi untuk Sobat Otomotif besti-besti, cewek-cewek ya, yang ladies-ladies, biasanya mobil itu bukan cuma untuk kendaraan mobilitas saja, untuk menunjang mobilitas nih Fer, tapi juga untuk sebagai rumah kedua. Jadi semua barang ada di dalam mobil. Biasanya berjajar sepatu gitu ya. Bisa lah ini taruh sepatu, kotak make up gitu. Ya sebenarnya masih cukup oke lah ya, tapi bukan sesuatu yang Jadi masalah banget lah ya. Ya, betul. Karena cukup sama menampung juga kalau misalkan barang. Betul, cukup menampung tapi bukan yang luas banget, tapi cukup oke lah gitu. Kita lihat yang ke sebelah kali ya Fer ya. Boleh kita lihat. Oke, yuk kita lihat yang ke sebelah. Oke, nah ini sekarang kita lihat yang Expander ya Fer ya. Iya. Oke, sedikit terlihat lebih luas. Terus kanan kirinya juga ada selanya, beda sama sama Stargazer tadi lurus gitu. Kalau ini ada space-nya, jadi mungkin bisa taruh botol minum atau mungkin alat-alat perkakas gitu kali ya Fer ya. Bisa juga disimpan di sini karena space-nya agak lebih besar gitu. Dan ini menampung tadi lebih besar juga. Kalau misalkan dilipat ini jumlahnya sampai 465 liter ya. Oke, kita lipat coba ya. Sebenarnya nggak begitu rata seperti yang nggak seperti rata Stargazer ya. Betul, ini agak ada lekukan agak menanjak. Tapi cukup oke lah karena terlihat lebih besar. Karena mungkin belakangnya juga lebih besar daripada yang sebelah tadi, Stargazer. Nah ini tadi sama seperti Stargazer juga nah tinggal buka sudah ada ya ini standar kit lah ya. Untuk kotak P3K atau lain betul, P3K dan lain-lain. Ini ada APAR. Oke, dan di sini untuk baris ketiganya ada beberapa fitur juga ya Bu. Ini ada cup holder juga. Lalu juga ada power outlay yang bulat itu di ujung kanan. Kalau misalkan kita mau ngecas, ya botol minum juga bisa disimpan. Jadi kalau misalkan untuk keluarga juga cocok lah gitu ke depannya. Ada beberapa. Jadi untuk kan kadang di kursi belakang itu terlihatnya kurang terpantau ya, atau kurang terfasilitasi, tapi sepertinya di sini tetap ada sih beberapa fasilitas penunjangnya gitu. Oke, nah ini tadi ya seputar bodinya, seputar suspensi, ban, lalu bagasinya nih ya antara Expander dan juga Stargazer. Sekarang kita akan ajak Sobat Otomotif untuk jalan-jalan ya. Kita test drive bareng-bareng ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Autobiz on Location, CNBC Indonesia. Oke, nah ini ditutupnya juga masih sama manual. Iya. Oke. Pak, yuk kita test drive.